Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok tugas mata kuliah Hubungan Industri dan Hukum Perburuhan, di mana dalam tugas kelompok ini kami yang berjudul Pengenalan Undang-Undang Dasar Tenaga Kerja, di mana anggota kelompok kami yang pertama adalah Andi Gita Andriani, yang kedua Natasha Marentika Putri, yang ketiga Raja Muhammad Ifardi, yang keempat Syuhaili Nazira, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Wira Andriani. Latar belakang, peraturan ketenagakerjaan di Indonesia penting untuk kesejahteraan pekerja dan kestabilan ekonomi. Perubahan teknologi dan pola kerja menambah tantangan bagi pemerintah, pekerja, pengusaha, dan pemangku kepentingan. Undang-undang ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengalami penyesuaian untuk merespon dinamika pasar kerja yang terus berkembang. Tenaga kerja merupakan pelaku utama dalam pembangunan dan perekonomian, baik individu maupun kelompok, yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sutedi, pada artikel yang diterbitkan tahun 2009, dalam Ngabidin Nur Cahyo 2021, setiap tenaga kerja harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan dan keahlian, serta upah yang layak untuk menjamin kesejahteraan diri dan keluarga. Sejarah Undang-Undang Tenaga Kerja, yang pertama itu Revolusi Industri 1.0 pertengahan abad ke-18, itu dimulai dengan inovasi mesin uap. Lalu yang kedua Revolusi Industri 2.0 awal abad ke-20, itu dimulai dengan industri otomotif. Yang ketiga Revolusi Industri 3.0 pertengahan abad ke-20, penggunaan teknologi digital seperti elektronik. Lalu yang keempat, Revolusi Industri 4.0 2010 sampai saat ini ditandai oleh adanya adopsi AI. Selan- Selanjutnya, pembaruan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia telah diperbarui dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Hal ini diubah untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dan investasi. Undang-Undang Cipta Kerja meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja dan investasi dengan memperluas jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing, fleksibilitas upah berdasarkan sektor, kontrak kerja waktu tertentu, tanpa batasan perpanjangan, dan prosedur PHK yang lebih sederhana. Dapat dilihat dari tabel tertulis perbedaan undang-undang lama dan undang-undang yang baru. Dari aspek terdapat 6 aspek yang menjadi fokus perubahannya. Bisa dilihat di tabel. Baik, terima kasih Swahili. Analisis perubahan tenaga kerja. Perubahan tenaga kerja dipengaruhi oleh teknologi, demografi, kebijakan pemerintah, dan ekonomi global. Yang mencakupi yang pertama, demografi. Dan yang kedua, teknologi. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, kebijakan. Kelima, yaitu pandemi. PHI dan penyelesaian tenaga kerja. Apa sih itu PHI? PHI itu penyelesaian hubungan industri. Ini itu beberapa undang-undang itu penyelesaian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sementara hak pekerja diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kedua, perselisihan kepentingan. Yang ketiga ini perselisihan PHK, itu antar serikat, yaitu konflik antar serikat pekerja secara hak dan kewajiban. Selanjutnya, studi kasus PHI pada PHK. Penyebab umum pada kasus PHK yang pertama, PHK sepihak, yang dimana PHK tanpa alasan kuat, misalnya pelanggaran berat sering memicu perselisihan. Kemudian efisiensi dan restrukturisasi PHK massal akibat kondisi ekonomi yang sulit, perlu transparansi dan prosedur jelas agar tidak memicu konflik. Kemudian pengurangan biaya operasional. PHK untuk menekan biaya operasional dapat memicu perselisihan. Kemudian penilaian performa kerja. PHK berdasarkan performa kerja bisa diperdebatkan jika penilaian dianggap tidak objektif atau tidak sesuai fakta.
Kemudian mekanisme penyelesaian. Yang pertama, perundingan bipartit, yaitu penyelesaian langsung antara pekerja dan pengusaha tanpa pihak ketiga. Jika tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian mengikat. Jika gagal, dilanjutkan ke mediasi atau konsiliasi. Kemudian mediasi, mediator dari Dinas Ketenagakerjaan membantu mencapai kesepakatan dalam 30 hari. Jika gagal, anjuran diberikan dan dapat diajukan ke PHI. Kemudian konsiliasi, mirip dengan mediasi, melibatkan konsiliator biasanya untuk perselisihan kepentingan antar serikat kerja. Jika gagal, perselisihan berlanjut ke PHI. Kemudian pengadilan hubungan industri atau PHI, jika mediasi dan konsiliasi gagal, PHI memutuskan kasus dengan bukti dan saksi. Putusan bersifat mengikat dan kasasi dapat dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Kesimpulan, peraturan ketenagakerjaan di Indonesia memainkan peran penting dalam memastikan kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah perubahan teknologi dan globalisasi. Undang-undang ketenagakerjaan yang ada harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar kerja, seperti fenomena gig ekonomi dan otomatisasi. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terutama terkait PHK, melibatkan serangkaian tahapan yang bertujuan melindungi hak pekerja dan menciptakan proses yang adil bagi kedua belah pihak. Kebijakan yang inklusif dan proaktif sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan di Indonesia. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun salah penyampaian, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.